This drink, I like it. I know, it's great, right? Another. Yo guys, balik lagi sama gue Pet lagi di sini. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja dan sehat-sehat selalu. Kemana hari ini kita lanjutin MCU lagi. Film yang bakal kita rewatch kali ini ialah Thor tahun 2011. Dibintangi langsung oleh Chris Hemsworth sebagai Thor Odinson, Natalie Portman sebagai Jane Foster, Tom Hiddleston sebagai Loki, Idris Elba sebagai Heimdall, Kat Dennings sebagai Darcy Lewis, Anthony Hopkins sebagai Odin, dan masih banyak aktor bintang lainnya. Film ini bisa dibilang urutan ke-6 dari Marvel Cinematic Universe. Oke, jadi di film ini mengisahkan Thor Odinson yang diusir oleh ayahnya dari kerajaan Asgard karena kecerobohan serta kesombongan Thor itu sendiri. Thor dibuang ke bumi bersama senjatanya yaitu Mjolnir. Untuk kembali ke Asgard yang terletak di antar galaksi, Thor harus menjadi pribadi yang bijak dalam memutuskan suatu hal. So ya, tanpa baca ria lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya and enjoy. Di pasca kredit film Iron Man 2, Agent Coulson berhasil menemukan sebuah palu proyek yang diduga jatuh dari langit. Palu tersebut adalah Mjolnir milik Odin yang diwariskan kepada anaknya bernama Thor Odinson. Untuk mengetahui semuanya, kita akan flashback ke belakang jauh sebelum sekuteng ditemukan. Pada 965 Masehi di Tonsberg, Norwegia, penduduk Gang Doli didatangi oleh Frost Giant dari Jotunheim yang bertujuan untuk mengambil alih bumi. Pemimpin mereka bernama Laufey menggunakan senjata ciptaannya bernama The Casket of Ancient Winter untuk membuat badai salju menyerang penduduk bumi. Sampai akhirnya Raja Odin dan pasukannya dari kerajaan Asgard datang untuk berperang melawan Frost Giant. Peperangan tersebut dimenangkan oleh kerajaan Asgard, membuat Frost Giant memutuskan untuk kembali ke asalnya. Dan senjata mereka, The Casket of Ancient Winter, diambil oleh Odin dan diletakkan di istana Asgard. Odin mengatakan kepada kedua anaknya bahwa salah satu dari mereka akan meneruskan tahtanya. Kedua anak tersebut bernama Thor dan Loki. Puluhan tahun kemudian, saat kedua anak Odin dewasa, Odin mengadakan upacara pelantikan penerus tahta Asgard yang ditujukan untuk Thor yang telah memiliki senjata khasnya paling bersejarah, yaitu Mjolnir. Sang adik yaitu Loki terlihat iri dengan Thor karena dari dulu Loki juga menginginkan posisi Thor saat ini. Namun, pada saat akan dilantik, ada beberapa penyusup dari Frost Giant menyusup ke ruangan The Casket of Ancient Winter. Odin memberhentikan pelantikan, kemudian menyuruh penjaga Destroyer untuk menghancurkan para penyusup. Setelah semua penyusup sudah dihancurkan, Odin mengungkapkan bahwa pertahanan Asgard sangat kuat dan ketat. Tak mungkin penyusup bisa kemari tanpa orang dalam. Thor tidak terima dan ingin menyerang balik Frost Giant. Akan tetapi Odin melarangnya. Hal tersebut membuat Thor merasa jengkel kepada ayahnya sendiri. Setelah kejadian tersebut, Thor merenung kemudian mengajak teman-teman kesatrianya untuk langsung ke Jotunheim membasmi para Frost Giant. Kesatria tersebut terdiri dari Fandral, Hugon, Volstagg, dan Lady Sif, serta Loki. Thor meyakinkan mereka untuk memulai sebuah misi ini tanpa sepengetahuan Odin, dan akhirnya mereka pun setuju. Semuanya menuju ke jembatan Bifrost, sebuah jembatan yang bisa menghubungkan ke dunia lain. Setibanya di ruangan portal Bifrost, mereka dihadang oleh penjaga perbatasan bernama Heimdall. Thor membujuk Heimdall dan akhirnya Heimdall setuju. Kemudian ia mengirim mereka ke Jotunheim. Sesampainya di Jotunheim, kelompok Thor dihadapkan dengan Raja Laufey yang mengatakan tentang banyaknya pengkhianatan di Asgard dan serta mengatakan bahwa Odin adalah pembunuh dan pencuri. Loki membujuk Thor untuk kembali ke Asgard dan tak melanjutkan pertarungan dengan Laufey. Akhirnya Thor pun nurut, namun salah satu Frost Giant mengatakan pergilah Tuan Putri kepada Thor. Hal tersebut membuat Thor marah dan pertempuran tak bisa dihindarkan. Dengan menggunakan Mjolnirnya, Thor membabat semua Frost Giant yang berada di sekitarnya. Tangan Loki yang saat itu dipegang oleh salah satu Frost Giant, kemudian Loki bingung kenapa tangannya bisa menyesuaikan dengan tubuh Frost Giant. Dan pertempuran ini akhirnya melukai Fandral, kemudian Laufey membangkitkan monster besar untuk menyerang kelompok Thor. Loki dan yang lainnya membawa Fandral kembali ke posisi portal Bifrost sambil membujuk Thor untuk mundur. Namun Thor saat itu bodoh amat dan malah bersenang-senang dengan membabat Giant Frost. Thor kemudian mengeluarkan petir yang sangat dahsyat dari Mjolnirnya, membuat daratan es mengalami amblas. Loki dan yang lainnya terus berlari sambil dikejar oleh monster raksasa dan akhirnya mereka berhasil dicegat oleh monster tersebut. Thor langsung meluncurkan dirinya ke arah monster itu, hingga menembus ke bagian tubuh monster dan berhasil membunuhnya.
namun tanpa mereka sadari bahwa Laufey dan Giant Frost sudah mengepung di belakang mereka. Saat itu juga Odin datang. Thor nampak senang karena mengira ayahnya akan membantu berperang. Tetapi tujuan Odin kesini hanya untuk meminta maaf kepada Laufey atas kelancangan putranya. Laufey yang sudah muak dengan kericuan ini langsung menyerang Odin. Namun Odin dengan sigap menyerangnya lebih dulu. Kemudian Odin membawa Thor dan yang lainnya kembali ke Asgard. Di portal Bifrost, Odin dan Thor terlibat perdebatan. Thor begitu sangat lancang dengan melontarkan kata-kata yang tak pantas diucapkan kepada ayahnya. Hal tersebut membuat Odin sakit hati. Odin dengan tegas menyatakan bahwa Thor telah mengkhianati perintah Asgard sambil mencopoti pakaian Thor. Setelah itu Odin mengusir Thor ke bumi. Kemudian Odin membaca mantra sambil memegang Mjolnir. Siapapun yang memegang Mjolnir dan layak untuk ini akan memiliki semua kekuatan Thor. Setelah itu Odin melemparkannya ke bumi. Di New Mexico, 3 astrofisikawan bernama Jane Foster, Eric Selvig, dan Darcy Lewis sedang berada di gelapnya gurun untuk mempelajari suatu fenomena alam aurora. Mereka menunggu kemunculan aurora tersebut dan akhirnya yang mereka harapkan muncul. Namun fenomena tersebut tak terlihat seperti aurora, melainkan badai tornado dengan dibarengi cahaya warna-warni. Mereka yang bosan hidup langsung mendekati fenomena tersebut. Namun pada saat memasuki badai, mereka menabrak seorang pria yang entah dari mana munculnya. Dan sudah jelas pria tersebut adalah Thor Odinson. CPR because I totally know CPR. Jane dan kedua rekannya langsung bawa Thor yang pingsan ke rumah sakit. Di saat mereka pergi, sebuah kilatan cahaya dari langit jatuh di sebelah timur. Dan itu adalah Mjolnir. Pagi harinya, seorang pria datang ke tempat jatuhnya Mjolnir. Dengan perasaan tidak penasaran, pria tersebut mencoba mengangkat Mjolnir. Namun ia tak kuat untuk mengangkatnya. Sementara Jane dan kedua rekannya sedang meneliti fenomena semalam. Mereka juga berhasil merekam fenomena badai tersebut dan menemukan seorang berada dalam badai yang tak lain lagi adalah Thor. Mereka bergegas ke rumah sakit untuk membawa Thor keluar dan mencari tahu dari mana asalnya. Namun Thor telah kabur dari rumah sakit lebih dahulu. Jane, Eric, dan Darcy melanjutkan pencarian keluar dari rumah sakit. Dan saat di parkiran, mereka tak sengaja menabrak Thor yang kebetulan sekali lewat. Di sisi lain, warga Kecamatan Sukarmaju mulai berbondong-bondong untuk mencoba mencabut Mjolnir. Hal ini menguntungkan bagi penjual cilok bakar yang nekat berdagang di area jatuhnya Mjolnir. Mereka sangat terhibur walaupun mereka tak bisa mencabut Mjolnir. Berpindah ke istana Asgard, Loki mendekati The Casket of Ancient Winter. Saat itu Loki memegangnya dan tubuh Loki berubah menjadi Frost Giant. Lalu datanglah Odin dan disinilah terungkap kenapa Odin lebih memilih Thor karena sebenarnya Loki ini adalah anak dari Laufey. Saat memenangkan peperangan 965 Masehi, Odin menemukan bayi Laufey. Di tangan Odin, Loki bisa berubah menjadi wujud bangsa Asgard. Hal ini bisa dibilang awal munculnya kelebihan Loki yang bisa manipulasi dan menyalin tubuhnya seperti Naruto. Mengetahui kebenaran ini, Loki marah kepada Odin dan mencemoohnya dengan kata-kata yang tak pantas. Odin langsung terkena penyakit jantung. Loki langsung memanggil penjaga untuk membawa Odin ke kamarnya. Di sisi lain, Thor, Jane, dan kedua rekannya sedang berada di warung makan serba 10.000. Thor nampak senang dengan makanan di bumi. Saat itu juga datanglah warga yang habis dari tempat jatuhnya Mjolnir. Warga tersebut mengatakan kepada pemilik warung bahwa ada benda yang diyakini satelit jatuh di tengah gurun dan tidak ada yang bisa mengangkatnya. Mendengar hal tersebut, Thor langsung bertanya letak satelit tersebut. Thor diberitahu letaknya yang mengarah ke arah timur. Langsung saja Thor menuju keluar warung untuk mendatangi Mjolnir. Jane ingin mengantarnya, namun Eric melarang Jane untuk mengantarnya. Akhirnya Thor pergi sendiri. Darcy, farewell. Saat Jane dan kedua rekannya kembali ke base, mereka melihat beberapa agen rahasia yang membawa alat-alat milik Jane. Ternyata ini kelakuan agen Coulson dari S.H.I.E.L.D. Coulson mengambil paksa alat serta bukti fenomena aurora badai yang diduga ada kaitannya dengan Mjolnir. Coulson pun memberi uang untuk mengganti peralatan Jane, namun Jane tetap tak terima alat-alatnya diambil, karena Jane tak mau memulainya dari awal. Thank you for cooperation. Setelah kejadian tersebut, Eric mengungkapkan bahwa ia tahu tentang S.H.I.E.L.D. Di mana pada waktu itu, Eric mempunyai teman ilmuwan bernama Bruce Banner, yang berhasil menciptakan serum prajurit super dari sel gamma yang tak lain lagi adalah Buto Ijo. Temuan Bruce membuat pemerintah mengejar Bruce termasuk anggota S.H.I.E.L.D. Di Asgard, Fandral, Volstagg, Hugon, dan Sif berencana untuk menemui Raja Odin, namun yang berada di tempat bukanlah Odin,
melainkan Loki yang kini mengklaim bahwa dirinya adalah raja pengganti Odin. Sif dan lainnya mengajukan permohonan untuk mencabut hukuman Thor kepada Loki. Namun Loki menolaknya dan meminta keempat ksatria untuk setia kepada Asgard. Sedangkan Thor mulai kelelahan berjalan kaki. Ia masuk ke toko hewan untuk mencari kuda yang nantinya akan dijadikan sebagai alat transportasi. Kemudian Jane datang dan menawarkan tumpangan. Dan sebagai imbalannya, Thor harus bercerita dari mana asalnya. Sesampainya di lokasi Mjolnir berada, Jane terkejut karena sekarang anggota S.H.I.E.L.D. sudah memagari wilayah jatuhnya Mjolnir tersebut. Thor memutuskan untuk menyusup sendirian, sementara Jane bersembunyi di bukit. Thor mulai melumpuhkan penjaga satu persatu, namun gak lama kemudian anggota S.H.I.E.L.D. mengetahui bahwa ada penyusup yang mencoba masuk. Alarm telah dibunyikan dan petugas keamanan mulai turun kaki. Thor nekat masuk ke tenda dan menghajar petugas yang mencoba menghalanginya. Coulson menyuruh salah satu penembak jitu yang ternyata adalah Clint Barton atau Hawkeye. Sesampainya Thor di tempat Mjolnir, Thor sangat senang. Ia sambil cengar-cengir mencabut Mjolnir. Namun tak disangka, Thor tak bisa lagi mengangkat senjata kesayangannya tersebut. Hal tersebut membuatnya begitu sangat bahagia. Thor akhirnya ditangkap dan dibawa ke ruangan. Di saat itu juga Loki datang dengan wujud yang tak bisa dilihat manusia. Loki membohongi Thor dengan mengatakan bahwa Odin telah meninggal karena terlalu banyaknya pikiran. Loki juga mengungkapkan bahwa Asgard sekarang berada di tangannya. Kemudian Thor meminta Loki untuk memulangkannya, namun Loki menolak dengan alasan membuang Thor adalah syarat genjatan senjata dengan Jotunheim. Setelah itu Loki pergi, kemudian mencoba mencabut Mjolnir, namun ia tak bisa. Di luar tenda, Coulson menemui Eric yang mengatakan bahwa yang ditangkap Coulson bernama Donald Black yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Akhirnya Coulson melepaskan Thor lalu memberikannya kepada Eric. Sambil berjalan pergi, Thor mengambil buku penelitian milik Jane secara diam-diam. Eric mengajak Thor untuk jajan sekuteng. Mereka memesan sekuteng dengan porsi telur setengah matang 5 biji. Di sisi lain, Loki terlihat mengunjungi Jotunheim untuk menemui Laufey. Di sini terungkap bahwa Loki lah yang telah memberitahu jalan ke Asgard saat acara pelantikan. Loki menawarkan sebuah kesepakatan dengan Laufey bahwa ia akan membantu menyembunyikan Laufey ke Asgard untuk membunuh Odin. Jika ini berhasil, Laufey bisa membawa The Casket of Ancient Winter kembali. Akhirnya Laufey pun setuju dengan Loki. Kembali ke Thor dan juga Eric yang saat itu pulang mendatangi mobil van milik Jane. Kedatangan Thor di sini untuk mengantar Eric yang sudah kobam telur setengah matang. Lalu Jane mengajak Thor untuk ngangetin badan di depan api unggun, sambil menceritakan asal-usul dari Thor itu sendiri. Your world is one of the 9 realms of the cosmos, linked to each other by the Volstagg, Fandral, Hugon, dan juga Sif yang tetap kekeh untuk menyelamatkan Thor pun akhirnya melanggar perintah Loki. Mereka lalu mendatangi Heimdall di Bifrost. Heimdall yang pada dasarnya adalah seorang yang penurut kepada raja, ternyata membiarkan mereka untuk memakai Bifrost. Karena Heimdall tahu selalu ada yang tak beres dengan Loki. Lalu Sif and the gang pun dikirim oleh Heimdall ke tempat Thor yang berada di Meksiko dan mereka langsung mencari Thor ke arah kota. Loki mengetahui rencana keempat ksatria Asgard untuk membawa Thor pulang, maka dari itu Loki mengirim destroyer ke bumi untuk membunuh Thor. Kelompok Volstagg akhirnya menemukan Thor yang sedang kumpul dengan Jane serta kedua rekannya. Jane dan yang lainnya mulai bingung dengan pakaian teman-teman Thor. Di sini mereka belum percaya 100% bahwa Thor berasal dari Asgard. Di sini Sif mengatakan bahwa Odin belum mati. Semua yang didengarkan Thor adalah kebusukan dari Loki, dan hal tersebut membuat Thor murka dengan adik tirinya. Sedangkan di portal Bifrost, Loki mendatangi Heimdall dan memberhentikan Heimdall sebagai penjaga Bifrost karena telah mengirim 4 ksatria tanpa sepengetahuannya. Setelah itu Loki membukukan Heimdall dengan Casket of Ancient Winter. Coulson dan agen lainnya menemukan bekas portal 4 ksatria. Kemudian mereka melihat badai tornado turun dari langit dan muncullah Destroyer. Tanpa assalamualaikum, Destroyer menyerang Coulson dan pasukannya. Sementara Thor dan kelompoknya melihat kericuhan yang dibuat oleh Destroyer. Mereka langsung memperingatkan para warga untuk pergi dari kota ini. Dan saat semuanya aman, Destroyer tiba di kota, Volstagg, Hugon, dan Sif mencoba untuk menyerangnya. Sif berhasil menusukkan gagang sapu ke leher Destroyer. Namun tak lama kemudian, Destroyer membalikkan badannya lalu menembak laser ke arah Sif. Kelompok Volstagg kewalahan dan akhirnya mereka memilih mundur. Thor
Thor memutuskan untuk menghadapinya sendirian, karena ia yakin yang mengendalikan Destroyer adalah Loki. Thor berdiri di depan Destroyer lalu mengatakan permintaan maaf kepada Loki dan menyuruh Loki untuk tidak membunuh penduduk bumi yang tak bersalah. Thor menyarankan Loki untuk membunuh dirinya saja dan nggak pakai lama Thor langsung diselepet hingga terpental jauh. Jane mendekati Thor sambil menangis bahagia. Tindakan Thor ini adalah murni dari hati Thor untuk menjaga penduduk bumi dan teman-temannya. Seketika Thor pun sekarat, namun gak lama kemudian, Mjolnir bergerak terbang dengan cepat ke arah Thor. Erik langsung menyeret Jane ke tempat yang aman, dan Thor dengan sigap mengangkat Mjolnirnya dan kini kekuatan Thor kembali sempurna. Thor langsung membuat tornado untuk mengangkat Destroyer ke udara. Setelah itu, Thor dengan mudah mengalahkan Destroyer dengan cara menyuapi Destroyer dengan Mjolnir hingga ia tersedak dan langsung meledak. Setelah berhasil mengalahkan Destroyer, Coulson menghampiri Thor sambil memasang muka kasihan. Thor mengatakan pada Coulson bahwa hari ini dirinya akan menjadi sekutu S.H.I.E.L.D. jika Coulson mengembalikan barang-barang milik Jane. Setelah itu, Thor dan kelompoknya pergi ke lokasi portal Bifrost lalu memanggil Heimdall untuk membukakan portalnya. Heimdall yang masih membeku serta dikelilingi Frost Giant mendengar teriakan Thor. Dengan seluruh kekuatannya, Heimdall merajuk dan berhasil memecahkan esnya. Ia langsung membabat habis Frost Giant yang berada di dekatnya. Setelah itu, Heimdall membukakan portalnya untuk Thor. Sebelum kembali ke Asgard, Thor berjanji kepada Jane bahwa ia akan kembali ke bumi setelah tugasnya selesai. Thor kembali ke Asgard dan ia langsung terbang menuju ke ayahnya yang sekarang akan dibunuh oleh Love. Namun Loki tiba-tiba menyerang Love sampai akhirnya membunuh Love. Loki melakukan ini akan terlihat seperti pahlawan di depan ibunya. Dan gak lama kemudian Thor datang dan mengatakan semua ini adalah kelakuan Loki. Loki langsung menyerang Thor dengan sapu lidinya, kemudian pergi ke Bifrost untuk menghancurkan Jotunheim. Loki berhasil mengarahkan portal ke Jotunheim, kemudian menguncinya dengan Casket of Ancient Winter. Portal tersebut akan merusak semua permukaan Jotunheim. Thor lalu datang untuk menghentikan perbuatan adiknya dan terjadilah pertarungan. I'll pay her a visit myself. Thor berhasil mengalahkan Loki dengan meletakkan Mjolnir di tubuh Loki. Setelah Loki mulai kelelahan, Thor mengambil Mjolnir lalu memalu jembatan Bifrost untuk memutuskan portalnya. Thor berhasil memutuskan jembatan, namun ia dan Loki terlempar karena ledakan yang dahsyat. Untungnya Odin datang dengan memegangi Thor sementara Thor memegangi Loki. Karena merasa malu, Loki akhirnya memilih untuk menjatuhkan dirinya ke luar angkasa. Setelah kejadian tersebut, Asgard kembali normal. Thor menghampiri Heimdall yang berada di ujung jembatan. Thor juga menanyakan penglihatan Heimdall tentang Jane di bumi. Heimdall menjawab bahwa Jane dan rekannya sedang berada di laboratorium baru sambil mencari keberadaan Asgard. Di post kredit, Erik diundang oleh S.H.I.E.L.D. dan bertemu dengan Nick Fury. Nick menunjukkan sebuah koper yang isinya adalah Tesseract. Di saat itu juga Loki muncul dengan wujud tak terlihatnya. Ia membisikkan ke Erik dengan mengatakan, "Saya kira itu layak untuk diselidiki." Erik dengan spontan mengikuti perkataan Loki dan film pun berakhir. Oke, selesai sudah Thor tahun 2011. Gimana menurut kalian film kali ini? Menurut gua konfliknya ringan banget ya. Cuma lawan Destroyer aja yang agak berat. Terus juga Frost Giant-nya tuh kerasa kerucu banget gitu. Even itu Loki-nya sekali serang sama Loki aja mati gitu. Cuma overall bagus lah sebagai film pengenalan masuknya Thor ke MCU. Visualnya juga oke, ya wajar lah film awal MCU nih bos. Nggak kayak filmnya yang sekarang. Oke, pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah jangan asal malu. Itu. So ya, sekian dulu rewatch kita kali ini. Jangan lupa komen, share, dan subscribe ya guys ya. Next projectnya tinggal Avengers 1 nih. Yang mau komen boleh, terbuka untuk kalian. So ya, sekian dulu video kali ini. Gue Pet signing off. And bye-bye guys.